Langkas sih kelas duit apa? Tempat jajan di sawah. Hai, nyenggol bunda datang sekelas. Ini ngomong amat. Kita masuk, kalau enggak ya awas. Ya kan. Ngomongnya kan udah video Terima kalau Saya udah. mic aktifin. Ada Tanya gua dulu. Ya ini kono. Ya bukan tar pendebat apa dulu. Udah diambil video mah. Udah diambil. Tadi pan terima. Sadar kamera mana jelek. wis mau. Wis. Oke, takon ngomong-ngomong nih. Wah. Oke teman-teman, jadi kita sekarang berada di Desa Boros, Kecamatan Tanjung Kerta, dan katanya di sini ada sebuah gua ya, Ya. Kang. Jadi bagi yang penasaran, gua apa namanya nanti kita cari tahu ya. Ikuti nanti perjalanan kita dalam video penelusuran gua Gunung Angsana. Gunung Angsana. Oke, bersama saudara-saudara kita dalam satu budaya ya. Biar berbeda, tapi yang penting tujuannya sama. Oke, ada Wadayak, Cirebon nih dari Cirebon ya. Oh, ada Pak Karya yang biasa disebut Pak Kopral. Ada yang tahu? Cirebonnya di mana, Pak Kopral? Tegal Gubuk, nyulik saya dari Indramayu dibawa ke sini. Ada ini nih yang dari Buah Dua, Dayak Sumber katanya. Nanti kita cari tahu semua ya. Ini dari Cirebon, Indramayu, wah perkumpulan nasional nih. Nanti kita ikuti penelusuran Gua Angsana yang ada di Desa Boros, Kecamatan Tanjung Kerta. Mari melihat lebih luas tempat juga kalangan. Terus menggali sejarah yang tersurat maupun yang tersirat. Tidak ada alasan untuk malas. 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 Ale Klasik Review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo Sobat Klasik dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Ale Klasik Review. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam semangat yang luar biasa dan selalu diberikan kesehatan agar bisa menjalani aktivitas seperti biasanya. Pada review kali ini, kita sedang berada di Desa Boros, Kecamatan Tanjung Kerta nih Sobat Klasik. Dan mau mereview sebuah gua peninggalan bekas zaman Belanda ya, yang dibangun oleh warga yang ada di sini. Namun pembangunan itu tidak selesai ya. Jadi gua ini sekarang sering dimanfaatkan oleh para pelaku spiritualis untuk menyepi atau istilahnya untuk melakukan tapa brata. Bagaimana keseruan kita dalam video kali ini? Simak videonya sampai habis ya. Semoga bisa menjadi bahan kajian buat kita semua dan menjadi sumber wawasan agar semakin banyak pengetahuan sejarah yang akan kita dapatkan pada video kali ini. Tetap semangat dan ucapkan tidak ada alasan untuk malas. Ini aksesnya nggak kayak ini ya, tempat-tempat biasa kayak gang rumah biasa, tapi sempit. Ada jalur langsung turun dari keramat langsung turun ke bawah sini. Cuman agak-agak susah jadi yang ada selain dari sini ada akses lain juga ya? ada yang dari keramat langsung turun ke sini ke air keramatnya sini langsung. Berarti ini kan bisa diakses cuman lewat jalan kaki, nggak bisa pakai motor ya? Ya. Kalau di sini bisa sampai motor situ cuman depan doang bisa. Ini Bisa ya? Motor bisa. Ada jalur motor. Jadi biarpun gua juga nggak kayak ini ya, udah enak ya aksesnya. Ini udah kayak hutan-hutan. Baru diperbaiki ini jalannya bisa. Nih menurut Kang Andri kan sebagai tokoh masyarakat di sini, peran Gua Angsana tuh awalnya gimana bisa ada tahu itu dari sejak kapan itu di sini? Ini saya juga ini dari sebagian orang-orang tua gitu sini.
Katanya sih ini dari zaman Belanda katanya dibikin. Dari zaman Belanda. Tapi mereka juga katanya itu belum pasti, cuma sebagian katanya beritanya seperti Hanya itu. cuman katanya ya, Iya, katanya dari bekas peninggalan Belanda. Iya. Tapi untuk sejarahnya masih kurang ini ya, agak Iya. jelas ya. Iya. Yang tentu kita Kadang-kadang sekarang ini kadang-kadang ada sebagian orang yang menggunakan itu tempat untuk menyepi. Kan. Oh, jadi banyak yang datang kemari juga ya. Ada lah sebagian lah gitu mungkin gitu. Jadi kan. biasanya gua ini biasa digunakan untuk tempat orang menyepi ya. Menyepi atau mencari ketenangan lah. Ya. Nah, suasananya itu adem lah gitu. Aduh, teman-teman masih banyak yang ini, tapi enak aksesnya, nggak biasa seperti pada video-video kita sebelumnya. Ke air keramat situ airnya. Nah, oke. Ini sebenarnya jalan sini, jalannya ke sini, cuman jalan Oh, jalannya ke sini nih biasanya. Cuman mendingan ke sana aja, yang lebih gampang gitu. Oh, ada aksesnya lagi, biasanya ke sini nih. Cuman road ya. Iya. Tapi sama aja kan, yang penting. Bedanya itu apa itu kan? Ini jarang digunain kan, kalau kemarin pasti itu gitu kan, gitu. Untuk lokasi gua sendiri berada di tanah kepemilikan atau gimana ya? Kalau guanya itu di masuknya mungkin ke desa ini ya, gitu kan. Tanah desa ya? Cuman kalau tanah ininya mungkin tanah milik kalau depannya. Oh, beda. Gak apa-apa. Oh, sini naik. Gak apa-apa duluan. Oh, teman-teman, aksesnya enak ya. Untuk bagi yang mau berkunjung kemari. Tapi biasanya katanya gua di sini sering dikunjungi orang-orang. Tapi adapun sejarahnya taunya di sini orang kurang ini ya. Gitu. Kurang ada keterangan kita menggali. Soalnya taunya gua Angsana ya, Kang ya. Angsana. Itu peninggalan dari Belanda. Tapi sering dikunjungi oleh orang-orang untuk menyepi. Dekat di ini kaki gunung ini ya, Tampomas ya. Iya, ini termasuk ke gunung sana. Ini kalau Tampomas sana Tampomas. Oke. Nah, aksesnya melewati persawahan nih, sobat klasik. Tuh. Teman-teman masih pada di belakang nih. Halo guys. Hati-hati, ada ya. Udah ketinggalan, kelihatan nih. Oh, ini nih aksesnya. Tuh. Sebuah tebing. Oh, Mas, aksesnya melalui pesawahan. Oh, tadi itu melewatin ini ya, apa? Kayak hutan-hutan kecil ya. Oke. Jadi mending ke sini. Aksesnya gampang. Wait. Nama gua. Yo. Oh iya, Bekas panjat tebing. Sampurasun. Oh, pantes. Sering digunakan untuk olahraga panjat tebing ya. Iya. Soalnya ada bekas-bekas ini juga ya. Iya. Atok. Untuk memanjat. Ih, atlet luar negeri mah selengdur kaki. Ih, kok dari ini. Kan siapakah? Bersanu kah? Tuh dia, guys. Gua Angsana yang ada di Desa Boros, Ada 15 Kecamatan Tanjung Gerta. Nanti kita cari tahu lagi ya
untuk informasi mengenai gua ini. Oke, Bapak punya enggak? bawa. Badat. Namanya aja. Saya lupa barusan. Biar izin dulu. Ya. Ya, nanti kita cari tahu hal apa saja yang tidak boleh dilakukan di sini. Kita memintakan izin, guys. Biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nanti burnya. Badayak buat penyepi komen baik ya. Atas kaki itu banyak yang coba. Yang mana saya pot video ini. Menjalani menerima dari apa? Dari bunyi. Iya iya mak. Di kamera kita nopo kata. Iya kan. Nah sok banget. Sok kamera kita. Apa teh? Anu mengan, kayak orangnya mau positif nih kayaknya mah. Potian. Mana tuh sih? Kok Masak nih. Dewa tejo. Oh, coba baterai. Baterai. Printing kape kok. ayo. Sampurasun. Panjat tebing. Kebetulan sih. Enggak namanya. Ayo, Le. Baterai. Baterai, Ki. Baterai paling ngarep. Ninggurine anu, ninggurine gaclek Ki, gitu enggak Ki. Oh, beli di flash. Oh, nanti kita pakai flash dulu, guys. Ndi. Itu kok mau kah? Ku. Nah. Kayaknya mah jelas. Sampurasun. Sampai Cetak. Nah. Jelas, jelas. rokok satu, mau nggak? Jelas. Oh ya jelas, jelas gambarnya. Ada 15 meter ya? Berarti ini cuman kedalaman 15 meter ya. 15 meter. Oh, berarti di sini biasanya dijadikan tempat orang menenangkan diri di sini ya. Ya. Ada batu buat tempat duduknya juga. Ini Nah, ini dicontohkan nih oleh Wadayak Sumber. Oh, biasanya kalau orang menyepi di sini, biasanya orang yang menyepi di sini sampai berapa hari? nggak tahu deh kalau itu kadang-kadang, cuman yang saya tahu adalah sebagian orang di sini kadang-kadang suka menyepi gitu kan, menenangkan diri gitu kan. Entah itu mungkin buat cari petunjuk atau gitu kan, nggak tahu saya, mungkin yang saya tahu menyepi aja gitu kan. Iya. Kalau masalah tujuannya itu tujuannya masing-masing gitu, nggak ada. Ini asli pahat nih Mas ya, asli. Ya, ini emang apa kelihatannya kalau bekas Buatan tangan. pahatan, jadi bukan gua alami ya. Jadi emang waktu itu Belanda katanya mempunyai sebuah proyek, tapi yang jelas gua ini emang dibangun oleh warga yang ada di sini ya, atas perintah dari Belanda. Oke. Cuman sampai kedalaman 15 meteran ya ini ya, 15 meteran. Biasanya orang yang datang kemari
ada nggak yang sering mengalami hal-hal yang aneh gitu Mas di tempat ini? Kayaknya kalau saya belum dengar berita seperti itu ya. Belum dengar ya? Belum dengar. Saya belum mendeteksi benar-benar di tempat ini gitu. Cuman yang saya tahu ada ini digunain sama orang, sebagian orang untuk menyepi aja gitu, kadang-kadang untuk mencari keindahan, melihat keindahan alam dari sini gitu kan. Adapun niat dan tujuannya mungkin itu adalah resiko orang masing-masing ya, tergantung kepercayaannya sendiri ya. Tapi yang biasanya datang kemari dengan niat dan tujuan yang buruk itu ada nggak biasanya sepengetahuan Kang Andre? Oh, ini kan sebenarnya nggak ada juru kunci yang benar, sebenarnya nggak ada. Oh, ini nggak ada juru kunci pemegang yang tetapnya ya? Yang saya tahu belum. Gitu, untuk tempat gue ini ya? Nggak ada, jadi saya belum dengar gitu. Ada nih orang atau ngaku ini juru kuncinya tempat ini. Saya yang megang apa gimana enggak ya? Soalnya Kang Andre sendiri hanya sebagai pengantar ya, waktu kita untuk melihat gua yang ada di sini. Tapi yang jelas untuk sejarahnya ini kurang begitu jelas. Yang jelas ini adalah gua peninggalan dari bekas Belanda katanya. Belanda ya, yang dibangun oleh orang yang ada di sini. Tapi sekarang gua ini sering dikunjungi oleh orang-orang dengan tujuan untuk menyepi atau menenangkan diri ya di sini ya. Biasanya yang saya jadi penasaran nih, orang yang menyepi di sini biasanya sampai berapa hari gitu kadang. Orang menyepi kan ada yang sampai seminggu kadang kan ya. Ya justru karena itu. Soalnya suasananya informasinya enak. Kurang jelas tuh karena di sini belum ada yang megang kunci yang benar. Ini. Jadi informasi sendiri yang jelas ada orang yang datang kemari ya. Ada pun hanya sekedar ini balik lagi. Ada yang nginep juga bisa jadi ya di sini. Soalnya ini juga enak sih buat untuk berhari-hari. Yang penting ada bahan makanan kalau saya mungkin tentunya. Kalau malam makanya perlu nyali yang agak gede gitu kayak. Kalau malam perlu nyali agak gede gimana itu ya? Iya kalau diem di sini kayaknya kalau malam karena rasanya. Cuman kalau kemarin-kemarin ada yang digunain untuk panjat tebing juga. Ya soalnya medannya cukup menantang untuk menguji adrenalin ya. Tapi banyak orang yang tahu juga ya untuk wilayah di Sumedang nih, untuk keberadaan gua ini. Untuk masyarakat setempat nih, untuk keberadaan gua ini sepertinya cukup punya peran atau gimana itu Kang? Jadi kalau ini untuk sementara ini, ya ini tadinya agak terbengkalai ya. Gitu. Agak terbengkalai, itu emang gak ada yang ngurus ya? Gak ada yang ngurus. Cuman kadang-kadang yang saya tahu kan ada sebagian orang yang mungkin percaya atau dia merasa di sini bisa dijadikan tempat mencari ketenangan mungkin gitu kan. Adalah sebagian orang yang suka menyepi di sini gitu kan. Kemarin ya masyarakat sebagian Karang Taruna atau sebagian dari sebuah grup apa gitu ya gitu. Dia berencana untuk menjadikan ini tempat rekreasi. Ya, tempat rekreasi juga bisa soalnya di sini positif juga untuk energinya ya. Cuman belum kesampaian benar-benar kayaknya gitu kan. Mungkin karena akses atau gimana itu Kang untuk dijadikan tempat wisata. Namanya mungkin untuk ke depan semoga cepat terrealisasi ya Kang. Amin. Jadi peran gua di sini punya peran untuk masyarakat sekitar juga ya. Jadi bisa terawat nanti. Iya, nantinya ada perawatan khusus mungkin ya. Oke, Ki, ada yang mau ditanyain mungkin dari Kitung kan? Nanya di sini udah banyak yang tapat di sini. Kalau masalah banyak, saya belum tahu banyak. Cuman saya bilang ada sebagian orang yang suka datang ke sini untuk menyepi aja. Gitu kan. Kalau masalah banyak, mungkin saya karena enggak. Tadi saya bilang kan ini saya bukan sebagai juru kunci sini, gitu kan. Jadi kalau yang lebih tahu mungkin pasti kalau ada juru kunci yang laporan ada pas ini kan gitu kan. Cuma yang saya tahu ada sebagian orang yang mempergunakan tempat ini untuk menyepi atau melihat keindahan alam dari depannya aja. Yang saya tanya itu lagi saya pikirkan lagi, orang kok bisa berani ya energi sekencang begini bisa nyepi di sini. Ya, saya bilang tadi ini perlu nyali agak yang nyali besar gitu kan. Nah, kalau untuk nyepi di tempat ini. Soalnya ini kan kita datang kan siang ya. Tapi untuk malam lumayan sepertinya. Silakan coba malam. Orang energinya kencang begini tinggi. Biasanya kan yang paling jauh yang datang kemari itu dari mana itu biasanya? Kalau untuk tempat ini yang datang dari jauh mungkin ya
yang dari Sumedang ini aja yang saya tahu yang Baru lingkup Sumedang ya, untuk luar Sumedang biasanya tadi ada kan saya nggak tahu, belum ada, mungkin apa orang datang ke saya gitu kan, secara langsung datang ke saya untuk ini. Istilahnya kan gini, ini kan nggak ada yang ini, berarti orang istilahnya bisa dibilang lancang dong kalau misal begitu datang langsung nggak tanpa izin, nggak ini karena nggak ada yang megang, istilahnya langsung masuk aja ke sini, itu bisa dibilang lancang atau enggak itu biasanya? Kalau masalah lancang mungkin itu kan karena tadi saya bilang ini agak terbengkalai gitu kan. Mungkin kalau minta izin untuk pihak otomatis yang utama yang punya izin pokok ya kepala desa ya, kelurahan ya, gitu. Jadi takutnya ada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan kan, mending kalau ada laporan. Cuma sebagian orang mungkin agak segan atau minta izin ke desa gitu kan. Ya. Jadi istilahnya langsung nyelonong ke sini aja, mantan-mantan sudah tahu tempatnya atau gimana ya. Biasanya. Jadi saya pribadi jadi belum bisa menjelaskan siapa aja atau orang mana aja yang paling jauh datang ke sini gitu kan. Dan jadi saya cuma bisa ngejelasin ada sebagian orang, khususnya orang sini gitu kan yang menggunakan tempat ini untuk menyepi. Selain itu di sini bisa buat nyari nomor togel nggak nih? Biasanya kan orang nyepi juga itu nyari nomor. Iya. Kalau itu ya tadi balik lagi gitu kan. Saya nggak bisa bilang iya atau tidak gitu kan, karena itu kebetulan masing-masing juga ya. Saya belum pernah kedatangan gitu kan. Mau bilang ke saya mau nyari apa di sini gitu kan. Menurut kita nggak gimana nih gua ini? Ya lumayan lah. Ya buat semedi tuh. Jadi untuk bagi sobat klasik nih, misal ada yang mau berkunjung kemari nih. Jadi untuk gua ini sendiri kayaknya aman ya. Aman ya. Aman. Soalnya juga belum pernah terjadi sesuatu yang aneh-aneh juga ya kan. Tapi untuk uji nyali sendiri boleh dicoba kayaknya ya. Siapa tahu orang Indramayu udah tahu dengan YouTube kita. Mau ke sini. Iya, jadi gitu sobat klasik. Untuk ini Kang, biasanya kan ada tempat kan yang sangat tabu, misal hal apa yang paling tidak boleh dilakukan di sini? Biasanya yang paling pantangan sekali biasanya. Ya kalau di sini mungkin kalau saya sebagai juru kunci keramat ya, mungkin kalau khusus bagi keramat ya yang nggak bolehnya pandangannya banyak sih sebenarnya kalau di keramat. Tapi mungkin juga di sini hampir sama lah, karena ini ruang lingkupnya hampir sama seperti tempat-tempat yang lainnya juga ya. Segunung lah intinya gitu kan. Yang penting adab juga yang dipakai ya. Ya adab ya. Jadi ya lah secara baik-baik lah, atau mungkin permisi dulu lah intinya. Nah intinya gitu sobat klasik. Jadi bagi sobat klasik yang penasaran dengan gua Angsana yang ada di Desa Boros, Kecamatan Tanjung Kerta, kalaupun datang kemari bisa untuk berkunjung dulu ya. Misalnya kalau nggak lurah setempat atau pejabat desa ya, atau bisa langsung melalui Kang Andre ya, yang ada di sini. Jadi untuk lokasinya nanti kita tertera ada di deskripsi ya, nanti bisa dicek. Untuk yang mau penasaran, untuk yang mau berkunjung ke sini nanti. Apalagi bagi orang Sumedang, siapa tahu belum ada yang tahu tentang keberadaan gua Angsana yang ada di Desa Boros. Nah, gimana nih, Pak Dayak setelah melihat gua Angsana yang ada di sini nih? Ya boleh juga nih, bagus. Bagus buat apa nih kira-kira untuk nyari nomor togel? Jangan dong. Jangan. Kira-kira kita nih nyari apa? Kayak sementing jangan cara kalau orang itu penyari maksiat jangan. Di sini cari baik-baik boleh. Intinya di sini
Untuk menenangkan diri ya. diri. Bagi yang sedang ruwet-ruwet gitu. Kasus apa silakan datang ke sini. Gitu. Menurut Kang Obay gimana nih keberadaan Gua Angsana yang ada di Desa Boros? Suasananya sangat sejuk, sangat bagus. Pokoknya kalau misalkan dijadiin wisata juga ini Mantap, benar-benar bagus. Apalagi di depan situ kan kalau misalkan dibikin kolam renang apa, pokoknya jos lah. Kayaknya ada buat pemasukan warga-warga sini juga. Nah, jadi itu yang sekarang jadi dipikirkan nih untuk jadi peran gua di sini bisa untuk berfungsi juga punya peranan dalam harusnya dari pemerintah lingkup masyarakat. Pemerintah sini juga ya harus itulah benar-benar itu juga. Kayaknya kalau misalkan dijadiin wisata ini sangat bagus sangat ya luar biasa. Asetnya luar biasa. Semoga nanti pemerintah setempat atau khususnya dari pihak Sumedang bisa segera merealisasikan ya untuk pengelolaan Gua Angsana yang ada di Desa Boros nanti. Boros apa Boros? Boros ya. Boros kabiane. Bandut kayak lucu. Wah, gimana nih? Kapan-kapan mau nyepi ke sini enggak lagi? Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kita di sini ngambil positifnya aja guys ya. Oke. Jangan bilang negatif. Negatif Ya. dalam hal apa itu, Pak? Negatif dalam seperti kejelekan. Dari Oh, minta nomor togel. Ntar besok Emang lagi Wabah kata- sambil ngomong ini minta nomor lagi ke sini Emang sendirian. betul kata Pak Sobay, kalau untuk di tempat pariwisata ini bagus seperti kayak pemancingan. Pemancingan, Wak. Ini kan gua, masa pemancingan, Wak? Di si kolam. Itu masuk bukan di depannya. Gitu aja. Nah, di sini tempat rekreasi. Kita ini bantu. Kapan-kapan Gitu. mau kesini lagi nggak nih? Ya kapan-kapan. Kapan-kapan kesini lagi. Kapan-kapan. Ya, Pak. Itu burung itu kan. Oke, jadi itu dia review kita kali ini dalam penelusuran Gua Angsana yang ada di Desa Boros, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang khususnya. Jadi semoga pada video kali ini bisa memberikan sumber referensi juga sumber wawasan bagi kita semua dimanapun berada. Ikuti terus video-video kita agar kita semakin luas untuk menambah wawasan, apalagi terutama untuk sejarah yang ada di bumi Indonesia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Tidak ada alasan untuk malas.